Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber mengenai cara berinvestasi atau mengelola keuangan ya teman. Jadi ada pertanyaan dari Kak Daniel Johan, selalu simak abangku, nanya lagi ya bang, butuh saran. Kan saya ada duit 17 juta. Dan saya udah invest ke EasyCash 5 juta. 12 juta masih di rekening nganggur. Dan kalau semisal abang di posisi saya, hanya ada uang sekian, yang bakal dilakuin invest semuanya ke EasyCash atau gimana? Thanks sebelumnya. Sukses terus buat channelnya ya. Nah, pertama aku pengen berterima kasih dulu. Semoga kamu juga sukses terus dalam apapun yang kamu lakukan ya. Terus juga aku pengen minta maaf kalau misalnya balasnya agak lama ya. Karena ini kalau kita lihat di sini udah dari 12 hari lalu, tapi aku baru bisa jawab hari ini ya teman. Nah, jadi kan pertanyaannya adalah kamu memiliki uang 17 juta. Lalu apa yang harus dilakukan dengan 17 juta tersebut ya? Nah, jawabanku adalah sebelum kamu mulai pakai 17 jutanya buat investasi, kamu harus memenuhi 3 kriteria dulu. Nah, mungkin supaya gampang kita pakai sheet ini aja kali ya, teman. Nah, kriteria yang pertama adalah hutang. Di sini maksudnya apa? Jadi maksudnya sebelum kamu mulai investasi, kamu harus menyelesaikan dulu semua hutang kamu. Jadi jangan sampai kamu ada utang tapi kamu berinvestasi. Apalagi kalau utang tersebut adalah utang konsumtif. Contoh nih, kalau misalnya kamu punya utang kartu kredit. Kartu kredit itu kan kenanya lumayan gede ya teman. Itu bisa 1 bulan kena 2%. Nah, 1 bulan 2%, kalau kita kena setahun 24%, itu artinya bahkan udah lebih tinggi ketimbang return yang bisa kita hasilkan kalau kita berinvestasi teman-teman. Karena biasa kita investasi kan kita mungkin hasilin 20% atau belasan persen, itu udah termasuk oke ya teman, udah jauh di atas inflasi. Nah, kalau kita punya utang konsumtif, kita kena 2% per bulan, apalagi kalau misalnya kita utangnya utang pinjol teman-teman. Kalau misalnya utang pinjol kan bunganya bisa lebih tinggi lagi ya. Nah, jadi yang pertama sebelum kamu mulai investasi, kamu pastikan dulu masalah utang ini ya teman. Nah, kalau misalnya kamu tadi punya uang 17 juta tapi kamu masih ada utang, mungkin kamu bisa menggunakan uang tersebut untuk menyelesaikan semua hutangnya dulu. Ini tujuannya adalah supaya keuangan kita lebih bagus ya teman. Dan juga dengan kita bayar utang tersebut, katakan kita 2% per bulan, 24% per tahun. Dengan kita bayar utang tersebut, berarti secara nggak langsung kita langsung dapat 24% di muka, teman-teman. Di awal langsung kita bayar, langsung dapat 24%. Sama aja kan kalau misalnya kita investasi ngasilin 24%. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama kamu harus lunasi utang dulu. Nah, lunasi utang itu juga ada metodenya, ada teknik avalanche sama teknik snowball ya. Kalau snowball itu dimulai dari yang nominalnya paling kecil, ini tujuannya supaya utangnya satu persatu bisa segera beres. Kalau yang avalanche ini metode yang kedua, yaitu penyelesaian hutangnya dimulai dari yang bunganya paling tinggi. Biasanya metode avalanche ini bakal hasilnya lebih bagus. Cuman bagi orang yang butuh motivasi, mungkin akan lebih baik kalau mereka menggunakan teknik snowball. Karena dengan menggunakan snowball, jadi kalau misalnya ada hutang yang selesai, kan kamu bakal lebih semangat, kamu bakal lebih termotivasi karena kamu udah nyelesain satu hutang nih. Terus kamu bakal makin semangat. Wah, berarti kerja kerasku terbayarkan. Selama ini ada hutang yang udah aku beresin. Nah, kalau misalnya kamu butuh motivasi, kamu lebih cocok metode yang menggunakan snowball ini. Nah, tadi kita udah bahas mengenai hutang. Jadi yang pertama pastikan utangnya 0 dulu ya. Kalau misalnya kamu masih ada utang, kamu pastikan 17 jutanya itu dipakai semua untuk bayar hutangnya dulu. Nah, yang kedua, ini adalah yang lumayan penting, yaitu dana darurat. Nah, dana darurat ini apa? Dana darurat adalah dana yang kalau misalnya sewaktu-waktu kita butuh dana, kalau misalnya darurat atau mendadak banget, kita bisa menggunakan dana darurat ini. Dana darurat itu jumlahnya berapa? Itu tergantung kondisi kamu ya, teman-teman. Kalau misalnya kamu masih lajang, sebaiknya 3-6 bulan pengeluaran. Kalau misalnya kamu udah punya keluarga, udah punya istri, mungkin lebih baik kalau 9 bulan. Kalau kamu udah punya istri, punya anak, punya tanggungan macam-macam, sebaiknya 12 bulan pengeluaran kamu. Nah, jadi kalau misalnya kamu masih belum ada dana darurat, sebaiknya uang tersebut dipakai buat masukin dana darurat dulu ya, ngebangun dulu dana daruratnya. Karena kalau misalnya kita nggak ada dana darurat, nanti kita lagi setengah invest, misalnya uangnya tadi kita masukkan ke EasyCash, tiba-tiba kita butuh uang nih, kan kita nggak mungkin bisa tarik teman-teman, karena kan EasyCash itu sistemnya dikunci atau lump sum ya teman-teman. Jadi kita invest, masukin uang, di akhir baru kita terima dana pokok plus bunganya. Nah, jadi pakai dulu 17 jutanya ini untuk ngebangun dana darurat kamu. Kalau misal kamu utang udah beres dan darurat udah beres, ini salah satu lagi yang lumayan penting, yaitu asuransi. Nah, asuransi ini zaman sekarang lumayan banyak kok asuransi yang terjangkau. Sebenarnya asuransi ada dibagi lagi jadi beberapa jenis. Cuman nanti aku nggak jelasin di video ini karena takut video kepanjangannya. Jadi intinya kalau kamu belum punya asuransi, sebaiknya kamu daftar asuransi dulu. Apalagi kalau kamu adalah orang yang jadi tulang punggung keluarga ya. Tapi kalau misal kamu belum mau asuransi, ya BPJS juga nggak apa-apa sih. BPJS itu tanggungannya cukup lengkap. Nah, kalau misalnya katakan kamu udah memenuhi 3 syarat ini, ya artinya 17 jutanya itu baru boleh kamu gunakan untuk berinvestasi. Nah, sekarang pertanyaannya di shift jadi
kemana 17 juta itu harus diinvestasikan. Nah, kalau menurut aku pribadi, sebaiknya kamu investasi di bidang yang paling kamu yakini dan paling kamu pahami. Katakan kamu paling jago investasinya di saham, ya sebaiknya uang tersebut kamu gunakan buat invest saham. Kalau misalnya kamu punya skill lain, katakan kamu jago di bidang lain, kamu investnya, ya kamu invest di bidang tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kamu tanya, aku bakal masukin 17 juta itu kemana? Katakan kalau misalnya kita bisa menginvestasikan seluruh 17 juta itu ya. Mungkin 17 juta tersebut akan aku investasikan ke platform-platform P2P lending konsumtif. Karena seperti yang kamu ketahui, selama ini platform yang lumayan menghasilkan untukku adalah platform investasi P2P lending konsumtif. Jadi aku lumayan taruh banyak di P2P lending konsumtif, terus dari P2P lending konsumtif itu udah lumayan banyak menghasilkan uang, baru uang tersebut aku pindahin ke instrumen-instrumen lain yang lebih rendah resiko. Itu tujuannya supaya aku nggak terlalu nitik beratin di P2P lending konsumtif ya. Jadi pas di P2P lending konsumtif, kan aku dapat returnnya lumayan gede. Nah, dari return gede itu, aku pindahin ke instrumen lain yang lebih rendah resiko. Karena gini teman-teman, kalau misalnya dana kita masih kecil, akan lebih baik kita cari investasi yang memberikan return yang tinggi teman-teman. Tapi kalau misalnya dana kita udah semakin besar, kita nggak perlu cari return yang tinggi, tapi yang perlu kita perhatikan adalah kita gimana caranya supaya menjaga keamanan dana tersebut. Nah, jadi kalau misalnya buat di awal, kalau dananya belum terlalu banyak, kamu nggak apa-apa kalau kamu ambilnya investasi yang tinggi resiko atau yang returnnya gede. Tapi ini tetap harus disesuaikan dengan profil resiko kamu ya. Kalau misalnya kamu tipe yang risk profile-nya rendah, tipe yang nggak berani ambil resiko, ya jangan dipaksain juga. Buat apa kamu investasi di platform yang tinggi resiko tapi akhirnya batinnya nggak tenang, tidur nggak nyenyak, akhirnya sehari-hari mikirin itu terus dan akhirnya jadi nggak produktif. Kan nggak ada gunanya juga ya. Jadi ini disesuaikan lagi dengan profil resiko kamu. Tapi kalau misalnya kamu tanya aku, mungkin aku akan gunakan untuk semuanya dimasukin ke platform P2P lending konsumtif dulu. Namun, P2P lending konsumtifnya bakal aku sebar ke beberapa platform. Misalnya aku masukin sebagian asetku, sebagian uangmi, sebagian EasyCash. Mungkin kita bakal pakai tabel ini aja ya teman-teman. Nah, mungkin aku bakal taruh sebagian uangku di asetku, EasyCash sama uangmi. Tapi karena saat ini uangmi lagi returnnya kurang tinggi, maka mungkin ini akan aku alihkan sementara ke rupiah cepat dulu ya teman. Rupiah cepat juga lumayan oke. Cuman ya, kamu perlu ingat bahwa P2P lending konsumtif itu semuanya tetap high risk ya teman. Tetap resikonya lebih tinggi ketimbang platform-platform yang memberikan return yang lebih rendah. Atau misalnya seperti reksadana pasar uang atau reksadana obligasi, pasti tetap P2P lending konsumtif risknya jauh lebih tinggi ya teman. Nah, jadi mungkin aku bakal susun seperti ini ya. Mungkin asetku karena sekarang lagi bunganya lagi sekitar 18%, mungkin aku bakal taruh 5 juta di sini. Rupiah cepat karena bunganya sekarang 17%, mungkin aku taruh 5 juta di sini. Dan di sini karena EasyCash adalah platform yang returnnya lebih bagus untuk saat ini, maka aku akan taruh lebih banyak ya teman-teman. Di sini return EasyCash saat ini bisa sampai 20%. Ini udah lumayan banget ya teman-teman. Nah, rupiah cepat saat ini sekitar 17,5. Nah, mungkin aku bakal susun dananya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat dengan susunan dana seperti ini, kita bakal dalam 1 tahun kita bakal bisa mendapatkan return sekitar 3 juta rupiah. Dan kalau misalnya kita lihat persentase return per tahunnya itu bisa sekitar 18%. Dan 18% itu termasuk angka yang tinggi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya buat di awal dananya belum banyak, mungkin lebih baik kita menggunakan metode seperti ini. Karena ini tujuannya supaya porto kita bisa tumbuh semakin besarnya lebih cepat ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya profil resiko kamu nggak setinggi itu, ya mungkin nggak apa-apa juga kalau kamu taruh sebagian di misalnya di reksadana obligasi. Kalau aku sendiri, aku sukanya Sukor Invest Stable Fund dari Bibit ya teman-teman. Cara risk profile itu bisa tergolong menurut aku nggak high, nggak low juga, jadi bisa dibilang medium ya teman-teman. Dan returnnya itu bisa sampai 8% per tahun. Nah, mungkin misalnya kamu kurang yakin di rupiah cepat atau kurang yakin di asetku ya, mungkin kamu bisa alokasiin sebagian ke sini. Atau mungkin kamu bisa taruh lebih besar di sini karena ini merupakan platform yang sifatnya fleksibel ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui kan, yang namanya reksadana itu sifatnya kamu bisa setor kapanpun, kamu bisa tarik kapanpun. Boleh juga kalau misalnya dana darurat kamu ditaruh ke reksadana pasar uang atau reksadana Sukor Invest Stable Fund yang dananya selalu naik ya teman-teman, yang NAB-nya selalu naik ya teman-teman. Nah, jadi ini terserah, kamu mungkin boleh taruh sebagian di sini, ini terserah juga. Returnnya juga lumayan ya, bisa 8%. Katakan kalau di sini kamu nggak masukin asetku, tapi kamu masukinnya di Sukor Invest Stable Fund, ini 0 ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kamu masukin seperti ini, return yang kamu dapat per tahunnya masih bisa di angka 15,74%. Dan return itu udah jauh di atas angka inflasi ya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, inflasi kan sekitar 5-6% per tahun. Nah, jadi gitu ya buat Kak Daniel Johan. Ini kembali lagi disesuaikan dengan profil resiko kamu. Cuman aku ada salah satu saran yang lebih bagus lagi, teman-teman. Nah, saran ini adalah kalau misalnya kamu menemukan cara untuk bisa melipat gandakan uang tersebut, maka cara tersebut sebaiknya kamu lakukan. Contoh melipat gandakan uang, contohnya gimana? Contohnya kamu pakai 17 juta ini buat beli barang, buat nyetok
kemudian kamu pakai buat jualan contohnya. Atau katakan kamu kalau misalnya kamu nggak mau pakai 17 juta, katakan kamu cuma mau pakai 1 jutanya. Mungkin kamu beli suatu barang, katakan kamu nyetok cuma 5. Berarti satu barang kan sekitar 200.000. Kemudian kalau barang tersebut kamu jual, kamu markup beberapa persen jadi 250.000. Nah, uang kamu udah tumbuh jadi 1.250.000. Yang artinya kamu jualan 5 produk, kamu udah dapat 25% dari modal awal, teman. Awalnya kamu keluarin 1 juta, kamu jualan dikit, uang kamu udah jadi 1.250.000 tanpa kamu nge-spend waktu selama 1 tahun di investasi. Nah, kalau bisa kamu bisa menghasilkan uang seperti itu, akan lebih baik kamu melakukan itu dulu di awal sampai dananya cukup gede, baru sampai kamu udah nggak bisa kontrol dana kamu, baru dana kamu pindahin ke instrumen-instrumen investasi. Jadi boleh juga seperti itu ya. Jadi kalau misal kamu menemukan peluang untuk kamu bisa bikin uang tersebut bertumbuh dengan lebih cepat dari investasi, kalau investasi kan katakan kita cuma ngasilin 20% per tahun. Itu udah per tahun ya. Kita diemin 1 tahun, dapat 20%, itu udah termasuk tinggi ya. Sedang kamu pakai metode jualan tadi, kamu keluar modal 1 juta, kamu bisa dapat 1,2 juta dalam waktu yang lumayan cepat. Apalagi kalau misal kamu emang orang yang jago jualan atau kamu profesinya emang sales atau apapun itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kamu menemukan metode seperti itu, ya kamu boleh menggunakan uangnya buat diinvestasikan ke bisnis dulu. Dan investasi kedua yang menurut aku lumayan bagus juga, ini ada investasi ke dirimu sendiri. Misalnya kamu pakai 1 jutanya untuk beli course, kamu beli course yang bisa meningkatkan skill kamu. Katakan, ini ambil contoh aja ya, misal kamu ambil kursus fotografi supaya kamu lebih jago fotografinya. Terus dengan fotografi itu, kan kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Nah, setelah kamu menghasilkan lebih banyak uang, itu akan lebih mempermudah kamu untuk menginvestasikan lebih banyak uang lagi. Yang artinya portofolio kita bisa bertumbuh semakin cepat. Dan semakin cepat pertumbuhan portofolio kita, artinya lebih banyak lagi return yang kita bisa hasilkan. Dan di tahun berikutnya, return tersebut akan kita investasikan untuk memperbesar portofolio lagi. Dan uang kita itu sifatnya kan bertumbuhnya secara eksponensial ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu menemukan cara untuk bisa melipat gandakan uang, entah itu kamu invest ke bisnis kamu, atau kamu invest ke diri kamu sendiri dengan cara nambah skill, nambah ilmu, terus kemudian kamu jual jasa kamu, ya itu akan lebih baik ketimbang kamu kalau masih di awal nyari platform-platform investasi. Karena kalau misalnya kita hitung return investasi seperti ini bisa dibilang lebih rendah ketimbang investasi seperti bisnis atau ke diri kita sendiri dulu ya teman-teman. Kalau buat di awal seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti seiring berjalan waktu, dana kita udah gede banget, katakan nanti dana kita udah miliaran. Nah, kalau udah miliaran kan kita gak usah dapat return tinggi, kita dapat banyak. Katakan kita dapat cuma 10%. 10% dari 1 miliar itu udah 100 juta. Yang artinya 100 juta per tahun itu sama dengan kita mendapatkan return sekitar 8 juta per bulan. Jadi kita dapat 10% dari 1 juta aja, kita udah punya passive income 8 juta per bulan tanpa kita ngapa-ngapain. Nah, jadi gitu ya buat Kak Daniel Johan, kalau misalnya kamu pengen investasi, akan lebih baik kamu investasi ke diri kamu sendiri dulu atau ke bisnis. Tapi kalau misalnya kamu emang nggak menemukan cara untuk bisa ngasilin seperti itu, ya mungkin nggak apa-apa sih kalau kamu pengen mulai investasi di platform P2P lending konsumtif seperti ini ya teman-teman. Nah, dan juga ini kan profil resikonya yang aku susunin adalah profil resiko yang tinggi. Dimana aku pribadi kan lebih suka yang high risk kalau buat saat ini, karena aku juga sedang dalam proses untuk memperbesar porto aku. Dan satu lagi adalah aku saat ini aku nggak gitu punya banyak tanggungan dan aku masih usianya masih nggak terlalu tua-tua banget lah ya teman-teman. Nah, makanya aku masih tipenya agresif dan pengen membesarkan portofolio dalam waktu cepat. Nah, tapi kalau misalnya profil resiko kamu nggak sama, mungkin profil resiko kamu sedikit lebih rendah, ya nggak apa-apa kalau kamu taruh, misalnya kamu katakan taruhnya lebih besar di stable fund. Sini kamu katakan taruh 10 juta, kemudian masih ada sisa 7 juta, kamu taruh 3,5 di sini, 3,5 di sini. Nah, pakai kayak gini juga boleh ya. Dengan cara kamu berinvestasi seperti ini, kamu bisa mendapatkan return sekitar 12% per tahun. Itu masih lumayan banget ya. Masih jauh di atas angka inflasi. Itu juga boleh. Atau katakan kalau misalnya profil resiko kamu lebih rendah lagi. Ya boleh juga sih kalau kamu taruh semuanya di stable fund aja atau di bibit kamu sebarin lagi. Karena bibit itu tergolong secara profil resiko pastinya lebih rendah ketimbang P2P lending konsumtif ya. Kalau aku pribadi, aku suka invest di P2P lending konsumtif karena selama ini dari beberapa tahun ke belakang, returnnya paling menghasilkan buatku dari P2P lending konsumtif. Nah, tapi kalau misalnya mungkin kamu boleh ikutin metode kamu sendiri. Metode yang aku sharing ini adalah metode yang udah aku jalanin sendiri dan metode yang cocok sama aku ya seperti ini. Tapi kalau misalnya sebaiknya kamu mencari metode kamu sendiri. Karena pada akhirnya setiap investor pasti memiliki caranya masing-masing ya. Dan menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting kita ngatur keuangannya yang udah benar, itu udah baik ya teman-teman. Yang penting kamu di awal kamu penuhin dulu 3 ini. Utangnya beres dan darurat udah ada, asuransi juga kalau bisa udah ada, paling nggak at least
BPJS. Nah, kalau misalnya udah, nanti uangnya baru kamu masukkan ke sini ya teman-teman. Susunannya gimana ini terserah kamu, sesuaikan dengan tingkat keyakinan kamu sama profil resiko kamu. Kamu tenangnya kamu masukin uangnya berapa ke instrumen apa aja, kamu tentuin sendiri ya. Cuma kalau aku pribadi, mungkin aku bakal mulai 7 juta di EasyCash, 5 jutanya masukin asetku, sama 5 juta lagi masukin rupiah cepat. Nanti seiring berjalan waktu, uangnya udah makin gede, katakan uangnya udah ratusan juta, udah miliaran, baru aku pindah-pindah lagi ke instrumen lain yang lebih rendah resiko. Kalau menurut aku pribadi sih seperti itu ya. Oh ya, buat kamu yang masih belum tahu cara investasi di rupiah cepat, mungkin aku bakal tunjukin juga ya di video ini, sekalian aku mau top up juga ya teman-teman. Nah, jadi kita bakal buka dulu aplikasinya rupiah cepat. Untuk saat ini aku udah memiliki dana sebanyak sekitar 20 juta kalau nggak salah terakhir ya teman-teman. Jadi kita tinggal pencet oke di sini, kita ke bagian pendanaan. Nah, untuk saat ini aku memiliki total aset sebanyak 20.602.000, dan pendapatan kemarin ini artinya pendapatan yang aku dapatkan dalam satu hari ya teman-teman, yaitu kemarin sekitar 8.700. Nah, kalau misalnya kita lihat, aku memiliki saldo 22.302. Pendapatan kemarinnya ini maksudnya akumulasi pendapatan yang udah aku dapatkan selama ini di rupiah cepat ya teman-teman. Ini sekitar 350.000 dengan aku investasi sekitar 20-an juta. Nah, aku pengen masukin 4 juta rupiah ke suatu pendanaan. Nah, berapa angka yang perlu aku top up supaya aku bisa masukin 4 juta dalam suatu pendanaan? Nah, seperti yang kita ketahui kan, kita ada rupiah cepat tuh ada biaya 2.750 ya. Jadi kita bakal 4 jutanya kita kurangin dengan saldo kita saat ini, yaitu 22.302, kemudian terakhir ditambah dengan 2.750. Ini artinya potongannya 2.750 ya teman-teman. Yang artinya aku perlu masukin uang sebanyak 3.980.448. Nah, cara top up-nya seperti apa? Kamu tinggal ke bagian aset saya, kemudian kamu pencet top up di sini ya. Lalu kamu tinggal copy virtual account di sini. Kali ini aku bakal masukin menggunakan BCA virtual account seperti biasa. Ya, kita bakal ke BCA, kemudian MBCA, kemudian kita masukin PIN kita seperti biasa. Nah, setelah udah, aku bakal ke bagian M transfer ini ya, kemudian BCA virtual account, lalu kita masukin nomor virtual account yang tadi. Kemudian kita pencet OK, kita pencet send, dan kita bakal masukin angka ini ya teman-teman. Di sini kamu pastikan dulu bahwa uangnya ini bener ya, ditransfernya ke ada atas nama kamunya. Kemudian kamu tinggal pencet OK di sini, masukkan jumlah uang yang aku pengen masukin. Nah, aku bakal masukin angkanya ini ya teman-teman, 3980.448, biar uangku bulat jadi 4 juta. Kita tinggal pencet OK di sini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan PIN kita seperti biasa, lalu kita pencet OK ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita bakal kembali lagi ke aplikasi rupiah cepatnya. Dan kalau misalnya kita cek sekarang saldo yang aku miliki udah 4 juta ya teman-teman. Ya udah, kita bakal masukin 4 juta ini ke pendanaan. Seperti biasa, aku bakal ambil pendanaan yang paling jangka panjang, yaitu yang 6 bulan ya teman-teman. Di sini kamu bisa lihat bunganya saat ini sedang sedikit mengalami kenaikan jadi 17,5%. Jadi aku bakal mendanai di pendanaan 6 bulan ini 180 hari ya teman-teman. Nah, kita langsung masukin aja semua uang kita, chat semua di sini, kemudian berikan pinjaman, kemudian kita tinggal konfirmasi pendanaan. Nah, kalau misalnya kita pencet kembali, ini uang kita udah berhasil disalurkan ya teman-teman. Maka besok kita akan mendapatkan returnnya lebih dari 8.000 ini. Kan saat ini aku mendapatkan return sebanyak 8.795. Mungkin mulai besok nanti bakal dapat bunganya sedikit lebih tinggi dari 8.000. Karena kita udah mendanai 4 juta lagi ya. Jadi begitu ya cara untuk berinvestasi di rupiah cepat ini teman-teman. Nah, untuk Kak Daniel Johan, semoga jawaban ini bisa sedikit membantu kamu ya. Dan perlu diingat bahwa aku sendiri bukanlah financial planner. Aku hanya seorang biasa, seorang karyawan biasa yang kebetulan senang investasi. Jadi saran yang aku berikan ini, jangan kamu telan mentah, kamu jadikan ini sebagai masukan kamu aja ya. Kamu juga boleh minta beberapa referensi dari beberapa orang lain. Nah, mungkin nanti kamu temukan sendiri cara yang cocok buat kamu dan cara yang paling masukkan buat kamu. Nah, terus kamu boleh coba-coba berbagai macam cara, dan pada akhirnya nanti kamu ketemu style kamu sendiri ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat. Kemudian bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh mampir ke playlist di channel ini. Di situ aku udah siapin berbagai macam platform investasi yang udah aku review. Dan juga bagi kamu yang pengen memulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi di video ini. Sekian video dari aku, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.